Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam olahraga. Berjumpa lagi dengan Miss Fani pada hari ini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu materi terakhir mengenai tentang kombinasi gerak dominan senam lantai. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, semoga kalian semua sudah siap ya dan dalam keadaan sehat walafiat supaya dengan maksimal kita dapat mempelajari materi ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan lafaz basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ya. Berikutnya, ada tujuan pembelajaran pada materi ini, yaitu siswa diharapkan mampu memahami dan mempraktikkan kombinasi berbagai pola gerak dominan, yaitu bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Nah, pada hari ini ada pun peta konsep atau poin-poin yang akan kita pelajari satu persatu mengenai kombinasi gerak dominan senam lantai. Yang pertama, yaitu kombinasi tolakan. Yang kedua, kombinasi keseimbangan. Yang ketiga, kombinasi bergantung. Dan kombinasi berputar pada nomor 4. Selanjutnya, yang pertama yaitu mengenai tentang kombinasi tolakan. Sebelumnya, kalian sudah mengetahui apa itu tolakan karena di kelas 2 pada saat lalu kita sudah mempelajarinya waktu kalian di kelas 2 ya. Nah, di sini kita hanya mengulas atau mengetahui lebih dalam mengenai tentang kombinasi gerak dasar senam lantai ini. Yang pertama, kombinasi tolakan. Tolakan dilakukan untuk mendorong atau menggerakkan tubuh. Gerak menolak dapat dilakukan dengan kaki atau lengan. Gerakan menolak menggunakan kekuatan otot. Pasti kalian pernah dong melakukan gerakan tolakan seperti ini. Nah, kombinasi itu sendiri artinya adalah gabungan dari beberapa gerakan. Contohnya dari kombinasi tolakan, yang pertama yaitu gerak tolakan dengan bergantung atau sering kita sebut dengan sambil bermain ayunan ya, tolakan dengan bergantung. Tapi yang mengayun pada bagian tubuh kita yaitu tangan sebagai pusat atau kekuatan otot yang harus kita miliki pada saat melakukan kombinasi tolakan. Selanjutnya, yang kedua, tolakan dengan bertumpu. Nah, kira-kira apa sih bertumpu itu? Bertumpu adalah gerakan menekan pada suatu benda. Gerakan bertumpu ini tentu kalian sering lakukan, misalnya seperti berjalan, melompat, dan meloncat. Bertumpu juga bisa dilakukan dengan tangan, seperti bertumpu pada kursi atau pada saat push up. Nah, tapi untuk contoh yang ada pada layar kalian, ini merupakan kombinasi meloncat atau dengan kaki terbuka lebar untuk melewati rintangan atau seperti yang pada gambar di buku kalian juga ada, yaitu melewati peti dengan sikap tubuh agak jongkok ataupun bisa juga dengan kaki dilebarkan selebar bahu supaya kalian bisa melewati peti yang sudah disediakan. Nah, terakhir gerakan mendaratnya yaitu tentu dengan sikap lutut mengeper dan kembali pada posisi sikap awal berdiri tegak. Selanjutnya, gerakan yang ketiga yaitu tolakan dan berputar. Gerakan ini dilakukan dengan gerakan menolak menggunakan kaki, kemudian melakukan putaran. Nah, pada saat melakukan gerakan ini, kalian harus mengkombinasikan dengan gerakan secara baik. Yang pertama, kalian bisa melakukan dengan cara posisi awal badan berdiri tegak, lalu loncatlah setinggi-tingginya, bersamaan dengan meloncat, putarlah tubuh ke arah 180 derajat. Setelah itu, sumbu putarannya dari kepala hingga kaki dan
Lakukan pula berputar searah 360 derajat. Jadi gerakan ini memang lumayan agak sulit, tapi kita pasti bisa melakukannya karena dengan cara kita berlatih dan mencobanya, nah insya Allah kita akan bisa melakukan gerakan tolakan dan berputar ya, seperti pada gambar yang telah Miss Fani sediakan. Selanjutnya, gerakan kombinasi yang kedua, yaitu kombinasi keseimbangan. Keseimbangan dilakukan untuk menjaga posisi tubuh supaya tidak mudah terjatuh. Gerakan keseimbangan dapat dilakukan dengan berbagai kombinasi. Apa saja ya kira-kira? Yang pertama, gerak kombinasi keseimbangan yaitu dengan lokomotor. Masih ingat lokomotor apa itu artinya? Lokomotor artinya gerak berpindah tempat. Jadi, pada saat melakukan gerakan keseimbangan ini, kalian diharapkan mampu berpindah tempat tanpa terjatuh. Sudah Miss Fani sediakan contohnya seperti pada gambar, yaitu melewati rintangan atau melewati garis yang berbentuk zigzag ya, atau berkelok-kelok lintasannya. Sehingga kalian diminta untuk bisa tetap menjaga keseimbangannya dengan baik tanpa harus terjatuh. Nah, gerakan ini dinamakan gerakan keseimbangan dengan lokomotor. Berikutnya, gerakan keseimbangan yang kedua yaitu berjalan di balok titian dan mendarat. Tentu kalian bisa melakukan ini dengan mudah karena kalian hanya melakukan gerak jalan lurus dengan cara rentangkan tangan kalian untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Lalu lakukan perlahan-lahan pada saat melangkah hingga ke ujung titian atau hingga ke ujung balok kayu jembatan tersebut, dan mendaratlah dengan kedua kaki mengeper yang telah disediakan matrasnya. Seharusnya disediakan matras ya pada gambar yang di layar kalian, atau kalian bisa lihat juga di buku kalian di halaman 82. Di situ sudah tertera gambar yang sangat jelas mengenai gerak berjalan di balok titian dan mendarat. Berikutnya, nomor 3, yaitu kombinasi keseimbangan dengan bertumpuk. Gerakan ini merupakan gerak dominan dalam senam lantai. Kombinasi gerakan ini dapat dilakukan dengan gerakan sikap lilin. Ya, betul. Ini namanya gerakan sikap lilin. Pada gerak ini, siswa memerlukan keseimbangan yang baik. Kenapa? Supaya tidak terjatuh pada saat melakukan gerakan sikap lilin. Dan tentunya juga harus memiliki tumpuan yang tepat, yaitu menggunakan tangan. Caranya, bagaimana untuk melakukan gerakan seperti pada gambar tersebut? Yang pertama, yaitu kalian bisa mengambil posisi dengan berbaring telentang, kedua kaki lurus. Setelah itu, posisi kedua tangan di samping badan atau taruh di punggung ya, di punggung, lalu angkat punggung kalian dan kedua kaki diluruskan ke atas. Tahan pinggang dengan telapak tangan. Jadi kalian menahan nih, kekuatan lengan kalian harus baik untuk dapat menahan tubuh kalian atau pinggang kalian supaya tidak terjatuh. Dan jangan lupa pada saat melakukan gerakan ini kalian harus menyiapkan alasnya, yaitu berupa matras, atau bisa juga kalian melakukan di atas karpet atau di atas kasur. Yang penting ada matrasnya ya. Jangan sampai kalian melakukan gerakan ini tanpa dialasi matras. Keseimbangan merupakan unsur yang sangat penting bagi tubuh kita karena memiliki keseimbangan yang baik dapat membuat kita bergerak dengan baik pula dan tidak mudah terjatuh. Lanjut ya nak. Baik nak, berikutnya adalah kombinasi bergantung. Kombinasi gerakan yang ketiga, kombinasi bergantung. Bergantung merupakan salah satu gerak dominan dalam senam lantai. Bergantung membutuhkan kekuatan lengan yang baik. Pernahkah kalian melakukan gerakan bergantung? Jika pernah, apakah kalian menemukan kesulitan yang kalian alami pada saat melakukan latihan ini? Jika pernah, semoga kalian tetap bisa melakukan gerakan ini dengan baik ya setelah kita mempelajarinya. Berikut terdapat 3 gerakan bergantung. Yang pertama, bergantung dengan mengayun. Gerakan ini hampir sama dengan gerakan meloncat dan bergantung. Untuk melakukan kombinasi ini, lakukan cara berikut. Yang pertama, kalian pastikan berdiri
di bawah palang tunggal. Setelah itu bersiaplah untuk meloncat ke atas. Pada saat meloncat, posisi lutut ditekuk. Setelah meloncat, kemudian pegang palang tunggal tersebut. Bergantunglah di palang tunggal dengan kedua lengan. Genggam dengan kuat palang tunggal kalian. Jadi pastikan tangan kalian sudah kuat atau erat memegang palang tunggal tersebut. Untuk menjaga keamanan, sediakan matras di bawah kalian. Berikutnya, gerakan yang kedua yaitu bergantung dengan mendarat. Nah, gerakan ini merupakan rangkaian dari gerakan bergantung. Gerakan ini merupakan tahap akhir dari gerakan bergantung. Berikut cara melakukan gerakan ini yaitu hampir sama dengan bergantung dengan mengayun. Yang membedakan yaitu pada saat kalian mendarat. Lakukan gerakan mendarat dengan baik. Setelah mendarat, dengan kedua kaki mengeper di atas matras. Jadi pada saat mendarat kalian harus berhati-hati supaya tidak cedera, supaya tidak kesleo. Oleh karena itu sebaiknya disediakan matras sebagai alas kalian untuk tempat mendarat. Gerakan yang ketiga yaitu bergantung dengan lokomotor. Gerakan bergantung ini dilakukan dengan palang seperti tangga. Nih, kalian lihat gambarnya ya di halaman 85. Tentu kalian pernah melihat tempat permainan atau gerakan bergantung tersebut. Biasanya kalian melakukan gerakan ini di tempat bermain, seperti di taman atau di tempat olahraga. Untuk melakukan gerakan bergantung menggunakan alat, yaitu posisi awal naiklah ke kursi. Lalu pegang besi dengan kedua tanganmu dan lakukan gerakan bergantung ke depan. Raihlah besi di depan dengan satu tangan bergantian. Jadi kalian harus fokus dan bisa berpindah tempat untuk melakukan gerakan bergantung. Jadi dengan tiang yang pertama, selanjutnya tiang kedua, itu kalian pastikan bisa menggenggam erat dengan baik. Setelah itu, jika tidak kuat, boleh kalian langsung turun ke bawah dengan hati-hati. Lanjut ya, Nak. Nah, berikutnya gerakan kombinasi yang terakhir, yaitu kombinasi berputar. Kalian sudah sering melakukan gerakan berputar ya, tapi untuk melakukan gerakan ini kalian harus bisa menggabungkan dengan gerakan lain. Gerakan ini merupakan kombinasi gerakan yang pernah kalian lakukan. Gerakan berputar dilakukan dengan berpindah tempat, ya, yaitu dengan cara melakukan gerakan roll depan atau berguling ke depan. Kalian lihat gambar di sebelah kiri terdapat contoh gerakan berguling ke depan. Pastikan untuk melakukan gerakan ini kalian sudah menyiapkan matras dan untuk melakukannya pada tahap pertama yaitu posisi awal jongkok menghadap matras. Setelah itu kedua tangan untuk bertumpu di atas matras dan tekuk ke arah matras. Siku ke samping, masukkan kepala di antara kedua tangan. Lalu bergulinglah ke depan, gunakan kaki untuk mendorong. Sikap akhir pada guling ke depan adalah jongkok, kemudian berdiri tegak. Jadi bisa dilihat tuh pada gambar nomor 6 dan nomor 7. Itu merupakan sikap akhir dari guling ke depan. Selanjutnya kombinasi berputar yang kedua yaitu terdapat gerakan berputar dengan keseimbangan. Gerakannya hampir sama yaitu berguling, tetapi pada saat berguling ini dalam kondisi berdiri atau tidak melakukan gerakan menggulingkan kepala kalian ya di bawah matras. Nah, sikap terakhirnya yaitu berada pada posisi menjaga keseimbangan seperti sikap lilin. Kalian bisa melihatnya di halaman 88. Terdapat contoh gerakan kombinasi meroda dan sikap kapal terbang. Jadi atau kalian bisa sebut dengan gerakan koprol. Tapi di akhir gerakannya kalian sudah bisa mencontohkan atau melakukan gerakan keseimbangan sekaligus. Jadi ada dua gerakan yang dikombinasikan pada saat berputar, yaitu berputar dengan lokomotor dan berputar dengan keseimbangan.
Sudah selesai, alhamdulillah materi yang telah Miss Fani jelaskan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Namun, ada tugas untuk kalian kerjakan, yaitu eh, Ananda ditugaskan untuk mengerjakan kegiatan pada halaman 89. Ini sangat gampang tentunya kalau kalian sudah menyimak dan membaca buku paket kalian, yaitu yang pertama menuliskan nama kombinasi gerak dominan dalam senam lantai. Cukup nomor 1 sampai 5 saja ya. Kerjakan di buku paket kalian masing-masing. Setelah itu kirim dalam bentuk foto ke Miss Fani melalui WhatsApp secara pribadi. Dan tugas kalian dianggap selesai jika kalian sudah mengerjakannya. Jika ada yang bertanya, boleh ya langsung WhatsApp pribadi ke Miss Fani. Sekian dari Miss Fani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.